Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, mukinuna bil ijabah, dengan keyakinan penuh bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kalian." Kata para ulama, setiap doa yang kita lantunkan atau yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan melalui salah satu dari 3 bentuk. Bentuk yang pertama, jamaah sekalian, adalah diberikan sesuai dengan yang kita minta. Ya, saya buatkan contoh supaya bisa kita pahami poin yang ini. Diberikan sesuai dengan yang kita minta. Misalnya jamaah sekalian, kita berdoa, "Ya Allah, nikahkan saya," yang belum menikah ya. Atau misalnya, "Ya Allah, berikan saya keturunan," bagi yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Atau, "Ya Allah, nikahkan saya sekali lagi." Ya, bagi ini biasanya kalau masalah nikah ya ini dibahas, ya Masya Allah hilang ngantuk. Ya, live stream ya, nanti dilihat juga sama istri ana ya. Tapi ala kulli hal jamaah sekalian, ana uridu ma'aki laisa faqat fi hadhihi dunya lakin uridu ma'aki aidan fil jannah. Tapi jamaah sekalian, ada yang berdoa, "Ya Allah, nikahkan saya," bagi yang jomblo misalnya. Atau, "Ya Allah, karuniakan saya anak," bagi yang belum dikaruniai anak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa hamba tersebut sesuai dengan yang diminta oleh hamba ini. Tapi jamaah sekalian, yang perlu digarisbawahi, di sini butuh yang namanya proses. Orang yang tadi mengatakan, "Ya Allah, nikahkan saya," tidak langsung serta-merta langsung simsalabim langsung menikah di situ, tidak. Tetapi ada prosesnya. Mungkin dia keluar dari masjid setelah berdoa, dilihat oleh bapak-bapak yang punya anak perempuan, "Wah, ini Masya Allah ini." Akhirnya ditawari anaknya. Itu bentuk pengabulan doa sesuai dengan yang diminta oleh hamba tersebut. Atau misalnya ada orang yang berdoa, "Ya Allah, kayakan saya," maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa hamba tersebut dengan dipertemukan tempat kerja yang cocok, atau dipertemukan dengan kolega bisnis yang cocok, bekerja 1 tahun 2 tahun mungkin, akhirnya menjadi kaya raya. Dikabulkan doanya sesuai dengan yang dia minta. Misal ada orang yang mengatakan, "Ya Allah, saya lapar, saya butuh makanan." Tidak serta-merta Allah mengirim dari langit, diturunkan makanan di hadapan kita, tetapi mengabulkan sesuai dengan yang kita minta dengan cara dilihat mungkin oleh saudara kita yang lainnya, lalu dilihat kita dalam keadaan loyo, akhirnya diajak makan. Ini bentuk pengabulan doa sesuai dengan yang kita minta. Ini bentuk yang pertama. Lalu bentuk yang kedua jamaah sekalian, kata para ulama, yusraf an musuh, hamba tersebut dijauhkan dari keburukan yang seharusnya menimpa dia. Jemaah sekalian, saya buatkan rasionalnya supaya bisa kita memahami poin yang kedua ini. Contoh misalnya jemaah sekalian, si A dengan si B saling bertetangga, dan dalam bertetangga jemaah sekalian tidak selamanya berjalan lancar. Mungkin suatu saat ada cekcok dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian, ketika si A dengan si B ini ada permasalahan di antara mereka, ya entah apa itu, yang jelas ini cuma contoh ya supaya bisa kita pahami poin yang kedua tadi, dijauhkan dari keburukan yang seharusnya menimpa dia. Si A dengan si B cekcok, kemudian si B ini merasa saya akan celakai si A. Dan ternyata kebiasaan dari si A ini misalnya, dia biasanya setiap waktu adzan datang ke masjid. Begitu adzan datang ke masjid, maka si A keluar dari rumahnya, dilihat oleh si B. Oh, itu si A keluar dari rumahnya. Nanti kalau dia pulang, saya akan pasang paku tindis ya. Dipasanglah paku tindis di bawah karpet tempat masuknya si A. Jadi nanti kalau dia pulang, ya akan ditusuk oleh paku tersebut. Taib. Si A pun berangkat menuju masjid, si B menjalankan rencananya. Dipasanglah paku tindis. Ya ini contoh ya, sekali lagi ini contoh. Dipasang paku tindis, kemudian si A masuk ke masjid, berdoa, "Ya Allah, nikahkan saya. Ya Allah, rezekikan saya. Ya Allah, mudahkan ini," dan lain sebagainya. Tidak ada disebutkan bahwasanya damaikan saya dengan si tetangga. Yang jelas dia berdoa sesuatu yang lain yang dia minta. Maka jemaah sekalian, Allah mengabulkan doa si A tadi ini dengan cara dihilangkan niat buruknya si B tadi untuk mencelakai si A. Maka dengan demikian si B kemudian mengambil kembali
paku tindis yang sudah dia tanam. Maka ini jemaah sekalian, kata para ulama, yusrof anhu su', dijauhkan dari keburukan yang seharusnya menimpa dirinya. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, "Bukankah Ustaz, kalau orang sudah ditakdirkan dapat musibah pasti akan terjadi?" Jawabannya benar. Seorang yang sudah ditakdirkan ditimpa musibah pasti akan terjadi. Tapi di sisi yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yughadirul qada illa bid-du'a. Atau kama qala Rasul, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali apa? Kecuali doa. Maka jemaah sekalian, takdir yang buruk pun bisa kita hindari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ini bentuk yang kedua, dijauhkan dari keburukan yang seharusnya menimpa dia. Kemudian jemaah sekalian, bentuk yang ketiga, kata para ulama adalah disimpankan dalam bentuk pahala yang akan dipanen di hari kiamat. Disebutkan dalam athar yang sahih bahwasanya sekelompok manusia nantinya di padang mahsyar diperlihatkan ada amalan bergunung-gunung diberikan kepada kelompok manusia tersebut. Maka kelompok manusia ini mengatakan, "Anna lihada, dari mana saya mendapatkan pahala yang bergunung-gunung ini?" Dia mengingat ketika hidupnya di dunia, dia tidak pernah melakukan amalan yang bisa berpahala sebesar gunung yang diberikan kepadanya. Maka kata para malaikat, ketahuilah ini adalah doa-doamu di dunia yang tidak sempat engkau dapatkan ijabahnya. Semua ini pahala yang engkau dapatkan adalah pahala dari doamu yang tidak engkau dapatkan pengabulannya di dunia. Maka semua pada saat itu jemaah sekalian, semua manusia berharap tidak ada satupun doanya di dunia dikabulkan oleh Allah supaya bisa dipanen dalam bentuk pahala. Maka jemaah sekalian, tidak ada ruginya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.